Kurnia Evi Pratama, NIM K7119175 dari kelas 2C PGSD UNS. Di sini saya akan bereksperimen sederhana mengenai indera penciuman, yaitu organ hidung. Hidung memiliki fungsi untuk mencium bau atau aroma. Untuk membuktikan fungsi tersebut, kita akan melakukan sebuah eksperimen. Seperti ini eksperimennya. Alat yang digunakan adalah pisau, talenan, dan kain penutup mata. Bahan yang digunakan adalah jahe, lengkuas, kunyit, kencur, jeruk purut, serai, dan daun jeruk. Langkah pertama, saya akan memotong masing-masing bahan tersebut menggunakan pisau menjadi 2. Setelah semua bahan saya potong menjadi 2, maka langkah selanjutnya saya akan mengambil kain ini untuk menutup mata saya dan saya akan mulai menebak nama-nama dari bahan-bahan tersebut. Nah, setelah saya menggunakan penutup mata seperti ini, saya akan mulai menebak bahan-bahan yang telah saya potong tadi. Bahan yang pertama, saya menebak ini adalah jeruk purut. Bahan yang kedua, saya menebak ini adalah lengkuas. Bahan yang ketiga, saya menebak ini adalah serai. Bahan yang keempat, saya menebak ini adalah daun jeruk. Bahan yang kelima, saya menebak ini adalah jahe. Bahan yang keenam, saya menebak ini adalah kunyit. Bahan yang terakhir, saya menebak ini adalah kencur. Setelah saya melakukan eksperimen dengan mencium bau dari masing-masing bahan tersebut menggunakan mata tertutup, saya mendapatkan hasil bahwa saya mampu mengenali bahan-bahan tersebut menggunakan penciuman dari hidung saya. Pada dasarnya, masing-masing bahan tersebut memiliki ketajaman aroma masing-masing, sehingga untuk bisa mengenalinya, kita bisa menggunakan hidung kita untuk mengenali bau dari masing-masing tersebut. Bagaimana hidung bisa mencium bau? Nah, mekanismenya adalah beberapa molekul dari zat kimia yang ada di bahan tersebut akan menguap dan akan masuk ke dalam hidung. Lalu di dalam hidung, molekul tadi akan larut bersama lendir dan terbawa hingga ke saraf pembau yang berada di atas hidung. Lalu saraf pembau akan menerima molekul tersebut sebagai rangsangan bau. Rangsangan bau tersebut kemudian akan diteruskan hingga ke otak untuk menentukan bau apakah itu. Nah, sehingga kesimpulan dari eksperimen ini adalah alat indera penciuman yaitu hidung memiliki fungsi untuk mencium bau atau aroma. Sekian eksperimen dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hanifah, NIM K7119169 dari Prodi PGSD Surakarta. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara kerja mata. Untuk sebelumnya saya tidak membawa apa-apa, kosong ya teman-teman. Ya, nanti saya akan mematikan lampu dan membawa sesuatu. Dan di sini saya minta teman-teman untuk menebak apa yang akan saya bawa nanti. Tulis di kolom komentar ya. Lampu akan saya matikan. Oke teman-teman, di sini saya sudah membawa sesuatu. Silahkan dijeda dulu videonya, tulis di komentar apa yang saya bawa ini. Setelah itu saya akan menghidupkan lampu kembali dan memberitahukan apa yang saya bawa.
Semoga benar jawaban teman-teman sekalian. Lampunya akan saya hidupkan dari sekarang. Oke teman-teman, di sini saya membawa seekor kucing. Nah, ini menunjukkan bagaimana cara kerja mata. Cara kerja mata tadi yang pertama, saya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata Anda. Setelah itu, saya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Nah, lensa mata dan kornea membiaskan cahaya agar difokuskan pada retina. Setelah itu, fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Gelombang elektrik tersebut menuju dan melalui syaraf optik dan diteruskan ke otak Anda. Nah, di otak melalui syaraf optik tersebut, gelombang tersebut dibentuk menjadi bayangan atau gambar. Ya, kira-kira seperti itulah cara mata kita melihat. Jadi intinya mata kita melihat tetap memerlukan cahaya. Sekian, terima kasih video saya. Bikinnya sudah mulai rewel. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Miftah Nurjana dengan NIM K7119163. Di sini saya akan membuat praktikum atau percobaan mengenai kepekaan lidah terhadap berbagai macam rasa. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu larutan garam, larutan gula, larutan asam, larutan ekstrak daun pepaya, air mineral, dan juga cotton bud. Oke, yang pertama di sini kita memiliki larutan garam untuk membuktikan rasa asin, juga memiliki air tawar untuk menetralisir lidah setelah kita merasakan rasa asin tersebut. Juga di sini saya mempunyai cotton bud untuk menempelkan larutan ini ke lidah, bagian-bagian lidah saya. Baiklah, yang pertama kita mulai dari bagian ujung depan lidah. Di bagian ini tidak terasa rasa asin. Kemudian kita ke bagian samping kanan dan kiri depan lidah. Pada bagian ini rasa asin sangat terasa sekali. Kemudian kita lanjutkan ke bagian samping kanan dan kiri belakang lidah. Pada bagian ini rasa asin tidak begitu terasa, tapi masih ada sedikit rasa asin. Lalu yang terakhir kita ke bagian pangkal belakang lidah. Di bagian ini sama sekali tidak terasa rasa asin. Kemudian setelah kita merasakan tadi, kita minum atau berkumur menggunakan air biasa, air tawar, supaya rasa asin yang tertinggal pada lidah hilang. Selanjutnya kita beralih ke rasa manis. Di sini saya telah mempunyai larutan gula dan juga air tawar atau air mineral seperti tadi, juga cotton bud yang baru untuk merasakan rasa manis dari larutan gula ini. Pertama kita coba ke bagian ujung depan lidah. Di sini rasa manis sangat terasa dan bagian ini sangat peka terhadap rasa manis. Kemudian kita ke bagian samping kanan dan kiri depan lidah. Pada bagian ini rasa manis masih sedikit terasa. Kemudian kita ke bagian samping kanan dan kiri belakang lidah. Pada bagian ini rasa manis tidak terasa. Lalu kita ke bagian
pangkal belakang lidah. Pada bagian ini rasa manis juga tidak terasa. Setelah itu kita minum air mineral seperti tadi. Oke, selanjutnya yang ketiga kita akan mencoba larutan asam. Di sini terdiri dari air dan juga asam jawa. Kita mulai dari ujung depan lidah. Pada ujung depan lidah tidak terasa rasa asam. Lalu kemudian kita ke bagian samping kanan dan juga kiri bagian depan lidah. Di sini rasa asam sedikit terasa. Lalu kemudian kita ke bagian samping kanan dan kiri belakang lidah. Di sini rasa asam sangat terasa sekali. Lalu yang terakhir kita ke bagian pangkal belakang lidah. Di sini rasa asam sama sekali tidak terasa. Baiklah, sekarang kita akan melakukan percobaan terakhir, yaitu untuk merasakan rasa pahit. Di sini saya akan menggunakan larutan ekstrak daun pepaya. Langsung saja, pertama kita akan coba pada bagian ujung depan lidah. Pada bagian ujung depan lidah tidak terasa rasa pahit. Lalu selanjutnya kita akan mencoba pada bagian samping kanan dan kiri depan lidah. Di sini rasa pahit juga tidak terasa. Lalu selanjutnya kita akan ke bagian samping kanan dan kiri lidah bagian belakang. Di sini rasa pahit juga tidak terasa. Lalu yang terakhir kita akan ke bagian pangkal belakang lidah. Di sini rasa pahit sangat terasa. Nah, sekarang setelah kita melakukan 4 percobaan tadi, di sini kita akan mencoba membuat kesimpulan mengenai 4 percobaan tadi. Pada percobaan pertama, saya merasakan larutan garam. Pada larutan garam di bagian lidah, bagian-bagian lidah yang paling peka terhadap rasa asin, yaitu bagian samping kanan dan kiri bagian depan pada lidah. Kemudian yang kedua, untuk larutan gula atau yang berrasa manis, rasa manis paling dominan terasa pada bagian ujung depan lidah. Lalu yang ketiga, pada rasa asam, percobaan pada larutan asam tadi, rasa asam paling dominan terasa pada bagian samping kanan dan kiri bagian belakang pada lidah. Lalu yang terakhir, rasa pahit pada larutan ekstrak daun pepaya tadi, yang paling dominan terasa pahit itu pada bagian ujung pangkal belakang lidah. Nah, dari keempat percobaan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya terdapat pada bagian depan, ujung depan lidah itu peka terhadap rasa manis. Pada bagian samping kanan dan kiri bagian depan lidah peka terhadap rasa asin, dan juga samping kanan dan kiri belakang lidah peka terhadap rasa asam, dan yang terakhir pada bagian ujung pangkal belakang lidah sangat peka terhadap rasa pahit. Nah, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasolhak, NIM K71119170, kelas 2C PGSD UNS. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan tentang praktikum indera peraba manusia, yaitu kulit, dengan sistem yaitu
kita menyiapkan 3 jenis air. Yang pertama ada air dingin, yang ketiga ada dengan suhu normal, yang kedua, dan yang ketiga dengan menggunakan air yang suhu lumayan panas. Sistemnya yaitu kita mencelupkan tangan kanan kita pertama ke gelas yang bersuhu dingin selama sekitar 10 detik. Dan yang kedua, nanti kita menyelupkan tangan kiri kita ke air yang dengan suhu hangat selama 10 detik juga. Nah, setelah 10 detik kita mencelupkan dari sini kan udah diangkat, terus dicelupkan ke yang tengah. Dan sistemnya juga sama dengan yang air panas. Habis di sini 10 detik dicelupkan ke air yang bersuhu sedang. Nah, sekarang kita coba 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Angkat, lalu masukkan ke yang ini juga karena yang lebih panas. Nah, sudah. Rasanya menjadi lebih hangat setelah dimasukkan ke dalam air yang bersuhu sedang. Sekarang percobaan kedua, kita masukkan ke air yang bersuhu hangat. 3, 2, 1. Selama 10 detik juga. Nah, sudah 10 detik, kemudian kita angkat dan masukkan ke air yang bersuhu sedang. Dan yang sistem terakhir, kita coba masukkan ke dalam yang bersuhu dingin, kemudian selama 10 detik, lalu masukkan ke suhu yang bersuhu hangat. 3, 2, 1. Nah, sudah, kemudian masukkan ke yang bersuhu hangat. Nah, kita singkirkan dulu. Kemudian dari hasil yang diperoleh dari percobaan tersebut, ketika kita memasukkan ke tangan pertama kanan, kemasukkan ke air yang dingin selama kurang lebih 10 detik, kemudian dimasukkan ke air yang sedang, maksudnya tangan terasa menjadi lebih hangat ketika dimasukkan ke air yang sedang. Kemudian yang tangan kiri tadi kan dimasukkan ke air yang panas, lalu setelah 10 detik dimasukkan ke air yang sedang. Ketika dimasukkan, rasanya itu menjadi lebih dingin rasanya. Kemudian yang terakhir, ketika kita pertama-tama memasukkan tangan kanan ke air yang dingin, kemudian setelah 10 detik kita masukkan ke air yang hangat, maka terasa ketika tangan dimasukkan ke yang hangat, tangan terasa sedikit lebih kaku dan ya kaku, cepiting gitu. Apa mungkin karena rabanya suhunya yang terlalu berbeda sehingga kaget. Nah, juga ada efek, lihat tangannya menjadi mengkerut, kulitnya mengkerut maksudnya. Juga salah satu efek ketika kulit terkena air secara lama. Sekian dapat saya simpulkan, berarti bahwa kulit dapat meraba atau merasakan suhu di sekitar. Contohnya suhu air yang berbeda tersebut dapat menyebabkan dampak-dampak berbeda ketika dimasukkan ke dalam suhu yang berbeda. Dan juga adanya timbul seperti kerutan tangan juga disebabkan oleh karena banyak terkena air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, maaf tadi ada tambahan bahwa tadi yang tangan kanan mengkerut dan yang tangan kiri tidak, itu disebabkan karena adanya sensitivitas berlebihan tangan terhadap rasa dingin. Nah, jadi kan tadi tangan kanan dimasukkan ke air yang dingin, maka tangan tersebut menjadi mengkerut, dan yang tangan kiri tadi kan tidak dimasukkan ke air dingin, makanya tidak terjadi pengkerutan pada tangan. Nah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'ma shake it like you on my birthday.